Halo Urbaners, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film. Film ini yang berjudul The Star, yang rilis pada tahun 2016 di Jepang. Film ini juga disutradarai oleh Koichiro Miki. Film The Star ini menceritakan seorang gadis yang bernama Ayano Mitsima. Ia bekerja sebagai reporter di salah satu stasiun TV yang berada di Jepang. Di suatu hari, Ayano akan meliput sebuah kasus kematian misterius seorang pemuda. Sebelum meninggal, pemuda itu bilang bahwa seseorang sedang mengawasinya. Sementara itu, Ayano yang sedang meliput kasus tersebut, dirinya menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Akankah Ayano berhasil mengungkap kasus tersebut? Dan bagaimana dengan kelanjutan kisahnya? Mari langsung saja ke cerita. Film ini diawali dengan diperlihatkannya tanah yang bergerak dengan suara yang meminta tolong dari dalam tanah itu. Seakan-akan di dalam tanah tersebut ada seorang yang telah dikubur. Kemudian, scene berpindah kepada seorang lelaki yang bernama Yutaro. Tampaknya ia sedang gelisah dengan keadaannya itu. Ia membeli banyak sekali selotip yang ada di minimarket tersebut. Lalu seorang teman wanitanya yang khawatir dengan keadaannya terus-menerus mengirim pesan kepadanya, namun tak pernah dibalas. Dan ternyata selotip yang ia beli digunakan untuk menutup semua celah dan lubang yang ada di kamarnya. Bahkan ia sampai menutup celah yang ada di kulkas. Sampai segitunya ia gelisah dengan keadaannya. Hingga di suatu malam saat ia tertidur, tiba-tiba saja ia mendengar suara lonceng. Karena ia kaget dengan suara lonceng itu, yang membuat dirinya terbangun. Ia pun duduk untuk menenangkan dirinya. Dan tak sengaja ia lupa untuk menutup lubang yang ada di dalam kotak itu. Ia pun panik. Dan tiba-tiba saja muncul mata yang mengerikan yang memperhatikannya di dalam kotak tersebut. Ia pun takut dan bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dan terlihat di belakangnya ada dua tangan yang penuh dengan lumpur. Ia pun berteriak dan panik. Tak lama setelah itu, Kotaro ditemukan tewas terjatuh dari tangga. Kemudian, scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Ayano. Ia adalah pegawai di salah satu stasiun TV yang ada di Jepang. Ayano mempunyai pacar yang bernama Shinji. Shinji sendiri berencana akan melamar Ayano. Kemudian ketika Ayano berada di kantor untuk lembur, tiba-tiba ia mendapat berita bahwa ada seorang laki-laki yang tewas terjatuh dari tangga. Ia pun diminta untuk pergi ke tempat kejadian untuk memberitakan kejadian tersebut. Ternyata itu adalah Kotaro yang tewas jatuh dari tangga. Kemudian ia memberitakan bahwa dugaan awal Kotaro memiliki gangguan kejiwaan yang membuatnya terjatuh dari tangga dan mati seketika. Setelah kejadian itu, Ayano pergi ke rumah Shinji pacarnya. Di sana terlihat Shinji menyembunyikan cincin yang akan ia berikan kepada Ayano untuk melamarnya. Tetapi Shinji sendiri belum bisa memberikan cincin itu. Ia menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya kepada Ayano. Keesokan harinya ketika ia berada di kantor, dirinya diberitahu oleh temannya. Katanya kematian dari pemuda itu sangat aneh, karena terlihat bagian tubuhnya terpelintir ke belakang. Ayano yang mendengarnya pun kaget. Kemudian ia mengecek videonya kematian pemuda itu. Dan benar saja, tubuh dari pemuda itu terpelintir ke belakang. Di hari berikutnya, Ayano pergi ke TKP kematian pemuda itu. Ia memberikan bunga ke TKP itu. Dan tiba-tiba saja di atasnya ada seorang wanita. Ia bernama Kazuyo. Ternyata ia adalah teman dari Kotaro yang tewas terjatuh. Ia pun masuk ke kamar Kotaro. Dan Ayano pun masuk mengikutinya. Di sana Ayano bertanya tentang hubungan dirinya bersama Kotaro. Ternyata ia satu kampus bersama Kotaro. Ia pun sedikit marah tentang berita kematian temannya yang menyebutkan temannya gila.
Padahal ia tidak gila, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menghantuinya setelah ia bersama Kotaro pergi ke suatu desa yang letaknya jauh dari kota. Desa itu berada di kaki jalan 6 gunung. Setelah pergi dari desa itu, mereka merasa sedang diawasi oleh sesosok mata yang selalu mengintip di dalam sela-sela benda atau bangunan. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Ayano tiba-tiba ditelepon oleh temannya dan meninggalkan Kazuyo sendirian. Kemudian Kazuyo mendengar suara lonceng. Dan ketika Kazuyo melihat saluran air, tiba-tiba saja muncul mata yang mengerikan yang menatapnya. Ia pun kaget dan terlihat lumpur yang keluar dari dalam sana. Kazuyo seketika itu panik dan lari dari tempat itu. Ayano pun heran dengan Kazuyo yang tiba-tiba saja lari. Ayano pun masuk ke dalam kamar itu dan melihat tidak ada apa-apa. Singkat cerita, Ayano pergi ke kampus Kazuyo dan bertanya kepada teman-teman Kazuyo. Ternyata Kazuyo tidak masuk kampus hampir 1 bulan. Karena Ayano penasaran dengan keadaan Kazuyo, dirinya pergi ke rumah Kazuyo. Dan ternyata Kazuyo mengurung dirinya di dalam kamar. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamarnya. Ibunya pun berusaha membuka kamarnya dan terlihat Ayano ketakutan dengan mata yang ditutup dengan selotip. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah Kazuyo dirasa sudah sehat, Ayano bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Kazuyo pun menjelaskan bahwa semua berawal ketika dirinya dan temannya pergi ke sebuah desa yang berada di jalan 6 gunung. Di sana ia melihat batu yang terbelah menjadi 2, dan di sanalah ia melihat sebuah desa yang berada di kaki gunung. Dirinya dan temannya pergi ke desa itu dan menemukan sebuah kuil, dan di sanalah ia melihat mata yang mengerikan. Dari kejadian itu, dirinya dan temannya merasa bahwa mereka sedang diawasi oleh mata yang mengerikan. Setiap kali ia melihat celah ataupun lubang, selalu terdengar suara lonceng dan mata mengerikan itu pun muncul. Kazuyo pun memberikan foto desa tersebut kepada Ayano. Singkat cerita, keesokan harinya Ayano dan Shinji pergi untuk menemukan desa tersebut. Tibalah ia di sebuah penginapan. Mereka pun memesan kamar penginapan itu. Di sana terlihat ada seorang pria pemilik dari penginapan itu. Dirinya senang karena ada tamu. Lalu ketika Ayano menanyakan jalan menuju kaki 6 gunung, pria itu sedikit marah. Dan ia berkata, jika kalian ingin pergi ke tempat itu, lebih baik kalian jangan menginap di sini. Namun, Ayano tetap pergi ke tempat itu bersama dengan Shinji. Dan sampailah ia ke tempat itu, terlihat ada batu yang terbelah menjadi 2. Namun, Ayano tidak menemukan desa itu. Yang terlihat hanyalah sungai yang besar dan pemandangan yang indah. Ayano pun berusaha mengecek tempat itu, namun dihentikan oleh pacarnya, dan tiba-tiba saja terdengar suara lonceng. Shinji yang kaget menyuruh Ayano jangan melihat ke belakang dan lari dari sana. Namun Ayano melihat ke belakang. Di sana ia melihat seorang anak kecil. Shinji pun membawa Ayano pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, mata dari anak itu berubah menjadi mengerikan. Kemudian mereka pergi untuk pulang dan mencari informasi tentang desa itu. Ternyata itu benar-benar ada, namun 45 tahun yang lalu, sebelum desa itu diubah dan ditenggelamkan menjadi waduk. Lalu mereka mencari nama dari desa itu. Nama dari desa itu adalah Lulei.
Dulu di desa itu terkenal dengan suka membunuh orang-orang dan penziarah yang sedang singgah di desa itu. Mereka mengambil harta dan membunuh orang-orang itu. Dan hantu pengintip berasal dari orang-orang dan penziarah yang dibunuh. Sementara itu, Kazu yang berada di rumah sakit, dirinya mendengar suara lonceng. Dirinya tahu bahwa hantu itu akan mendatanginya. Kemudian ia melihat ke ventilasi udara. Di sana terlihat mata yang mengerikan. Kazuyu pun takut berlari dari rumah sakit itu. Saking takutnya, dirinya tak tahu kalau ada truk yang melintas. Seketika itu, Kazuyu tertabrak dengan badan yang melintir ke belakang. Dan pada saat bekerja, dirinya tidak fokus untuk bekerja. Ia pun akhirnya pulang. Sebelum pulang, ia menelpon Shinji untuk mengetahui keadaannya. Namun Shinji tak mengangkat teleponnya. Ayano yang khawatir langsung pulang ke rumah Shinji. Tetapi Shinji tak ada di rumah. Ayano pun masuk ke rumah Shinji. Saat ia berada di rumahnya, Ayano mendengar suara lonceng yang berasal dari dalam rak piring. Dan tiba-tiba saja saat ia membuka rak piring itu, ia melihat mayat Kazuyu yang berada di dalam sana, yang menoleh ke arahnya. Ia pun kaget dan ketakutan. Untungnya Shinji datang dan menenangkannya. Ia pun menunjukkan rak piring tadi, namun tidak ada apa-apa di sana. Ayano yang melihat barang belanjaan Shinji, ternyata Shinji membeli banyak sekali selotip. Yang ternyata Shinji telah melihat mata yang mengerikan itu setelah dirinya pulang dari jalan 6 gunung. Ia pun menyuruh Ayano pulang. Setelah Ayano pulang, Shinji mendengar suara lonceng dari dalam kamarnya. Dan ternyata itu adalah hantu pengintip yang terus-menerus meneror Shinji. Dari kejadian itu, Shinji menjadi gila dan dirawat di rumah sakit. Ayano yang melihat keadaan Shinji membuat dirinya bersedih. Akhirnya, Ayano mencari informasi tentang hantu pengintip itu. Ia menemui lelaki tua yang katanya pernah melihat hantu pengintip. Lalu ia menceritakan 50 tahun lalu ketika ia pergi ke desa itu. Terlihat batu itu masih utuh dan tidak terbelah. Dan ia melihat sebuah desa yang dekat dengan sungai. Lalu ia masuk ke desa itu. Anehnya penduduk di sana takut akan kehadirannya. Hingga ia bertemu sebuah rumah yang mengajaknya untuk menginap di sana dan bertanya tentang hantu pengintip dan pembunuhan di desa itu. Namun bapak itu tidak memberikan informasi apa-apa. Dan malam pun tiba, ia menyelinap malam-malam untuk mengetahui kebenaran dari desa itu. Ia pun mengikuti seorang wanita sampai di depan kuil. Setelah wanita itu pergi, ia mulai mengintip ke dalam kuil. Terlihat ada makanan diletakkan di sana. Lalu ia merasa ada sesuatu di dalam sana. Lalu ia mengeceknya. Dan terlihat ada seorang anak kecil yang berada di dalam sana. Dan ternyata anak itu dijadikan persembahan untuk menenangkan hantu pengintip. Namun di belakangnya tiba-tiba muncul hantu anak kecil dengan mata yang mengerikan. Dan ternyata hantu pengintip itu adalah dirinya. Setelah itu, anak kecil yang dijadikan persembahan mengeluarkan sebuah jimat yang membuat hantu itu hilang. Ia pun membawa anak kecil itu pergi meninggalkan desa. Dan dari sinilah awal mula terbelahnya batu yang berada di sana. Pria tua tadi melihatkan matanya yang ternyata buta. Ia sengaja membutakan matanya setelah melihat hantu pengintip itu, yang membuatnya selalu diteror. Kemudian Ayano pulang dan melihat keadaan pacarnya.
Dan tak terduga, Shinji diteror hantu pengintip itu, yang membuat dirinya membutakan matanya dengan menusuk matanya menggunakan sumpit. Ayano yang kasihan dengan pacarnya, ia menemui lelaki tua tadi dengan tujuan untuk pergi ke desa itu. Ia pun diberi sebuah kalung yang ia dapat dari anak tersebut untuk menyelamatkan Ayano ketika ia pergi ke desa itu. Ia pun mengambilnya dan pergi ke tempat itu sendirian dengan membawa sebuah kamera. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan hantu anak kecil itu. Dan tiba-tiba saja hantu itu menyerangnya dengan tatapan mata yang mengerikan. Ayano pun mengeluarkan sebuah kalung yang diberikan lelaki tua tadi. Dan tiba-tiba saja hantu itu menjadi baik. Lalu Ayano diajak hantu itu untuk pergi ke desa itu. Diperlihatkan seorang anak kecil dan ibunya yang sedang bepergian untuk berziarah. Seperti biasa, ia ditawari untuk menginap di desa itu. Seperti yang kita tahu, desa itu membunuh para penjara dan mengambil harta benda mereka. Di malam hari, para penjara itu diserang oleh warga yang ada di sana. Kemudian, ibu dari anak kecil itu ditebas duluan di bagian pinggang sampai putus. Karena ia berusaha berbalik ke belakang dan putus badannya. Dan inilah sebabnya setiap korban memiliki tubuh yang terpelintir ke belakang. Kemudian anak kecil itu dibunuh dan dikubur di dekat kuil. Akhirnya, Ayano mengetahui asal-usul dari hantu pengintip itu. Ayano pun menghampiri makam anak kecil itu untuk mengembalikan kalung yang ia bawa. Ternyata, kalung itu adalah milik anak kecil itu. Saat ia akan mengembalikan kalung itu, tiba-tiba dirinya ditarik oleh zombie dari anak kecil itu. Akhirnya, Ayano dikubur hidup-hidup bersama dengan hantu anak kecil itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Shinji pacar Ayano sembuh dari sakitnya dan mata yang sudah buta. Kini pengorbanan Ayano tidak sia-sia. Shinji bisa hidup tenang dan tidak ada teror dari hantu pengintip. Tetapi tiba-tiba hantu dari Ayano datang dan cerita pun selesai.